warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amarsidah Zumrotin, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN Ploso Malang 01 Gabus, Kecamatan Pati, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Darjab gelombang 1 di LPTK UIN Wali Songo Semarang, NIM 2103117500. Pada hari ini, Senin 18 Juli 2022, akan melaksanakan uji kinerja di SDN Ploso Malang 01 Gabus Pati pada kelas 6 pada pelajaran 1 tema Indahnya Saling Menghormati, materi Quran Surah Al-Kafirun. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Halo. Bagaimana kabarmu? Baik. Alhamdulillah wa syukurillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelumnya, mari kita awali dengan berdoa kepada Babam untuk maju memimpin doa. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Setelah kita berdoa, maka guru akan mengabsensi kalian tentang kehadiran. Nanti yang saya panggil namanya hadir Bu, itu ya. Adri Faros Siranata, Hadir Bu. Ahmad Hisam Amarullah, Hadir Bu. Anggreni Nurhaliza, Hadir Bu. Bagus Andrian Eka Suseno, Hadir Bu. Febriani Nurjana, Hadir Bu. Goni Albazar, Hadir Bu. Diana Nur Afifah, Hadir Bu. Lutfiah Jasa Husna, Mahendra Ihsan Pratama, Nur Aini Sylvia Ramadhani, Raka Adi Fareza, Renata Zaira Al-Kaiza, Reza Setiawan, Selvi Valencia. Terima kasih. Pada pagi hari ini anak-anak masuk semua ya. Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, pagi hari ini kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar 3.1, memahami makna Quran Surah Al-Kafirun, membaca Quran Surah Al-Kafirun dan menulis Quran Surah Al-Kafirun dengan baik. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini melalui metode problem based learning, peserta didik diharapkan dapat membiasakan membaca Quran Surah Al-Kafirun
Yang kedua, menunjukkan sikap toleransi dan saling menghormati. Yang ketiga, membiasakan sikap toleransi. Yang keempat, menganalisis Quran Surah Al-Kafirun. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum Bu Guru memulai pelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru akan mengingatkan kembali bahwa pada minggu yang lalu kita telah belajar tentang Quran Surah Al-Ma'un. Betul anak-anak? Betul. Ya. Sekarang Bu Guru mau bertanya kepada kalian. Apakah arti Al-Ma'un? Siapa yang tahu? Ya, Mbak Diana. Apa arti Al-Ma'un? Betul, Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Kemudian ada berapakah jumlah Quran Surah Al-Ma'un? Siapa yang tahu? Ya, Mbak Adi. 7 ayat, betul sekali. Kemudian Surah Al-Ma'un diturunkan di mana? Mas Aros? Di kota Mekah. Iya, di kota Mekah. Karena surat Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah, maka disebut dengan surah apa? Ya, pintar sekali. Berarti anak-anak paham dan masih ingat dengan pelajaran yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Sekarang mari kita melanjutkan pada pelajaran pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan mempelajari tentang indahnya saling menghormati, yaitu pelajaran tentang Quran Surah Al-Kafirun. Isi materi pada pagi hari ini adalah membaca Surah Al-Kafirun, mengartikan Surah Al-Kafirun dan kandungan Surah Al-Kafirun. Sudahkah anak-anak siap untuk belajar? Terima kasih. Untuk lebih semangat lagi kita belajar, Bu Guru mau mengajak kalian untuk tepuk semangat terlebih dahulu. Setuju? Setuju. Ya. Tepuk semangat. Terima kasih. Anak-anak pagi hari ini semangat sekali untuk mengikuti pelajaran. 3 kali semangat gitu ya. 1, 2, 3. Semangat. Nah, sekarang sebelumnya Bu Guru akan mengajak kalian untuk melihat video pembelajaran tentang Quran Surah Al-Kafirun. Menuju Quran Surat Al-Kafirun ayat 1 hingga 6. Video ini ya, sama-sama. Surat Al-Kafirun termasuk dalam kategori surat Makkiyah. Nama surat ini diambil dari kata Al-Kafirun yang artinya orang-orang kafir. Sebagaimana disebutkan dalam ayat pertamanya, di dalam Al-Quran, surat Al-Kafirun menempati urutan ke-109. Dakwah Islam yang dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Mekah mulai menampakkan hasil. Orang-orang terdekat beliau satu persatu menyatakan diri masuk Islam dan mendapat julukan As-Sabiqunal Awwalun. Kondisi ini membuat orang-orang kafir Quraisy geram dengan gencarnya dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad. Mereka berusaha menghentikan dakwah dengan menghina dan memfitnah Nabi. Suatu ketika Nabi Muhammad sedang berjalan sendirian di tengah keramaian. Tiba-tiba seorang kafir memaki beliau dengan kasar. Dasar orang gila. Hei semuanya, dengar. Muhammad telah hilang akalnya sejak dia mengaku-ngaku sebagai nabi terakhir. Di waktu yang lain, mereka memberi julukan yang tidak pantas bagi Nabi. Muhammad itu ahli sihir dan pendusta. Jangan sekali-kali kalian mempercayai ucapannya.
Nabi Muhammad yang mendengar ejekan orang-orang kafir itu tidak menanggapi dan terus berjalan. Doa dan zikir selalu menyertai setiap langkah kaki beliau. Bahkan mereka mendustakan mukjizat Nabi Muhammad, yakni Al-Quranul Karim. Al-Quran yang sering dibaca oleh Muhammad adalah dongeng orang-orang dahulu. Tidak ada sama sekali kebenaran di dalamnya. Tidak berhenti sampai di situ. Beberapa utusan kaum kafir Quraisy beberapa kali mendatangi paman Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib, untuk menghentikan dakwah keponakannya. Namun Abu Thalib menolak dengan halus permintaan mereka. Sehubungan dengan penolakan tersebut, berkumpullah para pembesar kaum kafir Quraisy. Mereka berdiskusi untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Abu Thalib telah menolak permintaan kita. Sekarang, mari kita susun rencana baru untuk menghentikan dakwah Muhammad. Ya, apapun akan kita lakukan agar Muhammad berhenti membuat perpecahan antar kabilah. Keesokan harinya, utusan pertama kaum kafir Quraisy menemui Nabi Muhammad. Ia membawa berbagai penawaran. Wahai Muhammad, jika engkau menginginkan kekayaan yang melimpah, kami akan berikan untuk. Kalau engkau ingin kemuliaan, kami akan mengangkatmu sebagai raja. Bahkan, jika engkau menginginkan berubah cantik, kami akan menghadirkannya untukmu. Semua kenikmatan dunia yang engkau inginkan akan kami beri asalkan engkau berhenti berdakwah. Nabi Muhammad sama sekali tidak tertarik dengan semua penawaran yang diajukan. Apakah engkau telah selesai bicara? Ya sudah. Manakah yang engkau pilih, wahai Muhammad? Nabi Muhammad menanggapi penawaran tersebut dengan sopan. Aku tidak akan memilih semua penawaran itu. Sekarang kembalilah engkau kepada kaummu. Utusan itu kembali ke tengah-tengah kaumnya dan melaporkan peristiwa yang baru terjadi. Kemudian para pembesar kafir Quraisy kembali berkumpul untuk membicarakan tentang rencana selanjutnya. Pada hari yang telah ditentukan, datanglah utusan kedua untuk melakukan penawaran dengan Nabi Muhammad. Utusan kedua ini sangat berhati-hati dalam berbicara agar nasibnya tidak sama seperti utusan pertama. Wahai anak saudaraku, bagaimana jika kita ambil jalan tengah demi menjaga perdamaian antar kabilah? Jadi, kita saling bergantian menyembah Tuhan satu sama lain selama 1 tahun. 1 tahun pertama, engkau dan pengikutmu menyembah Tuhan kami, Lata dan Uzza. Kemudian, 1 tahun berikutnya, kami akan menyembah Tuhanmu. Apabila ternyata Tuhan kami lebih baik dari Tuhanmu, maka ikutlah kami. Begitu pula sebaliknya, jika Tuhanmu lebih baik dari Tuhan kami, maka kami akan mengikutimu. Nabi tidak habis pikir dengan penawaran kaum kafir Quraisy. Beliau dengan tegas menanggapi penawaran mereka. Aku tidak akan pernah menukar keimananku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun yang kalian tawarkan, karena Islam adalah satu-satunya agama yang paling benar. Mendengar kesungguhan ucapan Nabi Muhammad, akhirnya kaum kafir Quraisy tersadar bahwa tidak ada yang bisa menghalangi dakwah beliau kecuali kematian. Kemudian turunlah ayat Al-Quran, surat Al-Kafirun ayat 1 hingga 6 yang menguatkan perkataan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku. Nah, anak-anak, Bu Guru mau bertanya, apakah video yang kalian lihat ini berisi tentang apa?
Surah Al-Kafirun. Jadi video tadi menampilkan tentang asal mula turunnya Quran Surah Al-Kafirun. Anak-anak tadi lihat bagaimana usaha orang-orang kafir untuk memujuk Nabi Muhammad agar dia mau menghentikan dakwahnya menyebarkan agama. Anak-anakku yang soleh dan solehah, guru minta kalian membuka buku paket pendidikan agama Islam pada pelajaran 1, yaitu tentang Quran Surah Al-Kafirun. Sudah ketemu untuk pelajaran 1? Ya. Sekarang mari kita membaca Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan ayat 6. Siap anak-anak? Siap. Mari kita baca dengan baik dan tartil. Diawali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la Shadaqallahul Azim. Nah, itu merupakan bunyi surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Sekarang mari kita membaca artinya. Jadi, ayat yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Artinya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kemudian yang ketiga, wala antum a'biduna ma a'bud. Artinya, Dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah. kemudian ayat keempat, betul. Artinya, Dan aku tidak pernah menjadi menyembah apa yang kamu sembah. kemudian ayat kelima, Antum a'biduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah menjadi menyembah apa yang aku sembah. ya. Yang keenam, Lakum dinukum waliyadin. artinya, Untukku agamaku. ya, jelas sekali bahwa dalam kita beribadah harus teguh pada keimanan kita, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menghalangi dan bisa menukar dengan keimanan kita. Paham anak-anak? Paham. Sampai di sini siapa yang mau bertanya? Belum. Berarti anak-anak sudah paham? Nah, guru mau bertanya kepada kalian, mengapa dalam membaca Quran Surah Al-Kafirun anak-anak tadi masih ada yang belum tartil? Apa sebabnya? Karena belum menguasai tajwid. Ya, di antaranya adalah anak-anak belum menguasai ilmu tajwid dan makhraj
Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6, maka kita akan mempelajari tentang kandungan surah Al-Kafirun. Bahwa surah Al-Kafirun itu menceritakan kisah apa? Kisah apa? Nabi Muhammad dengan orang-orang kafir. Ketika itu Nabi Muhammad disuruh untuk menyembah berhala. Tetapi Nabi Muhammad tidak mau menolak ajakan mereka. Karena orang yang menyembah berhala itu adalah menyekutukan Allah atau disebut dengan apa? Syirik. Dan syirik adalah dosa besar. Kemudian besok akan masuk selamanya di neraka ketika dia tidak mau bertobat. Anak-anakku, Bu Guru akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok melaksanakan diskusi ya nanti, dan setelah itu nanti akan maju dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya yang menjadi bahan diskusi, yaitu tentang video yang tadi kita lihat bersama. Bu Guru akan membagi tugas masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1, kelompoknya Goni Al-Bazar nanti berdiskusi tentang Quran surah Al-Kafirun ayat 1 dan 2 ya. Kemudian kelompok 2 berdiskusi tentang Quran surah Al-Kafirun ayat 3 dan 4. Kemudian yang kelompok 3 nanti berdiskusi tentang Quran surah Al-Kafirun ayat 5 dan 6. Oke. Sebelumnya Bu Guru akan membagikan LKPD ini sebagai alat untuk kalian berdiskusi. Nah, sekarang Ibu Guru silakan untuk kalian berdiskusi ya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Bu Guru akan meminta kalian untuk saling menyimak bacaan teman. Saya mulai dari kelompok 3 dulu. Silakan untuk membaca ayat 5 dan 6. Kelompok 2 menyimak ya. Dimulai dari sekarang. Bagaimana untuk pembacaannya dari kelompok 3? Sudah baik apa belum? Sudah baik, terima kasih. Sekarang giliran kelompok 2 membaca. Nanti yang menyimak kelompok 1. Siap? Silakan untuk membaca. Silakan kelompok 2 membaca Quran surah Al-Kafirun ayat 3 dan 4.
antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum. Ya. Untuk kelompok 1, bagaimana tentang bacaan kelompok 2 tadi? Baik. Ya, terima kasih. Sekarang tugas kelompok 1 membaca ayat 1 dan ayat 2. Yang menyimak adalah kelompok 3. Kelompok 3 ya yang menyimak. 1, 2, 3. A'udzu Billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ya, bagaimana untuk kelompok 3 bacaan dari kelompok 1? Baik, terima kasih. Setelah kita belajar membaca, maka Bu Guru persilahkan untuk bertanya kepada kelompok lain. Bu Guru mulai dari kelompok 1 yang bertanya. Ada berapa jumlah ayat Al-Kafirun? Siapa yang mau menjawab? Ada berapa ya? Mbak Ina, ada berapa Mbak? Ada 6 ayat, betul. Kemudian kelompok 2, saya persilakan untuk bertanya. Bagaimana bunyi ayat ke-6 surah Al-Kafirun? Bagaimana bunyi surah ke-6 ayat bagaimana bunyi ayat ke-6 surah Al-Kafirun? Siapa yang mau menanggapi? Ya. Iya, pinter lakum dinukum baliyadin. Artinya apa tadi? Lakum dinukum baliyadin. Kelompok 1. Untuk Dikulangi agar lebih jelas. Artinya bagiku agamamu dan bagiku agamaku. iya. Sekarang semua sudah bertanya. Siapa yang belum bertanya? Betul, kelompok 3 belum bertanya. Silakan. Ada berapa apa bacaan tajwid yang ada di surah Al-Kafirun? Iya, ada berapakah jumlah bacaan tajwid di Quran surat Al-Kafirun? Oh iya, Mbak Diana. Ada 4. Ada 4, apa saja? Al-Kiki, Ya. Al-Kunah, Ya. Al-Bi'i, Ya. Al-Fawzi. Ada berapa tadi, Mbak? 4. 4. Sudah dijawab oleh kelompok 2. Nah, sekarang Bu Guru mempersilahkan kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Bu Guru akan membagi 3 kelompok ini masing-masing diawali dengan kelompok 1 dulu yang maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan kelompok 1 maju di depan. Ya, di situ. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Ya, sudah. Kemudian diteruskan kelompok 2 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Ya, dibaca.
3 untuk maju mepresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penunda apa yang aku sudah. Aku menjadimu penunda yang hatimu. Untukmu agamamu dan untukku agamamu. Nah, anak-anakku, dari ketiga kelompok sudah mepresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Kemudian Bu Guru minta dari masing-masing kelompok memberikan tanggapan terhadap kelompok lain tentang hasil diskusi yang dipresentasikan. Siap anak-anak? Ya, terima kasih. Sekarang Bu Guru persilahkan untuk kelompok 1 memberikan tanggapan kepada kelompok 3. Saya akan menanggapi kelompok 3. Ya. Benar sekali bahwa kita harus membaca surah Al-Kafirun dengan benar dan tartil. Ya. Jadi kelompok 3 tadi cara membacanya harus tartil dan benar. Kemudian kelompok 2 akan menanggapi kelompok 1. Saya akan menanggapi kelompok 1 dalam menyampaikan presentasi kelompok 1 dikerjai. Namun saya mau menanggapi masalah soal surah Al-Kafirun. Memang benar kita harus membiasakan sikap toleran dalam berkomunikasi dalam Ya. akidah. Jadi kelompok 2 menanggapi hasil presentasi kelompok 1 bahwa kita tidak boleh bertoleransi pada keimanan, tetapi boleh bekerja sama atau bertoleransi pada sosial kemasyarakatan. Kemudian diteruskan kelompok 3 akan menanggapi kelompok 2. Silakan. Saya akan menanggapi semuanya semangat telah menyampaikan sikap tersebut pada keimanan sehingga tidak terkelihatan oleh apapun. Ya, sudah paham kelompok 2? Ya, terima kasih. Mari, karena semua sudah menanggapi dari kelompok 1 dengan kelompok yang lainnya, maka Bu Guru ajak kalian untuk menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anakku, jadi kesimpulan pelajaran pada pagi hari ini kita belajar Quran Surah Al-Kafirun, yaitu bahwa kita mendapatkan pelajaran bagaimana seharusnya kita bermasyarakat, dalam beragama. Yang selanjutnya kita harus menghormati kepada pemeluk agama lain agar kehidupan tercipta kerukunan dan kebersamaan. Setiap pemeluk harus saling toleransi kepada pemeluk agama yang lain. Kiranya siapa yang belum paham? Sudah, terima kasih. Kita menarik kesimpulan, maka sebelum mengakhiri pelajaran, Bu Guru akan menyampaikan informasi untuk pembelajaran yang akan datang, yaitu tentang kandungan makna surah Al-Kafirun. Nah, mari pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Saya persilahkan Joni Al-Bazar untuk memimpin doa mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Teman-teman, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
akhirnya, Bu Guru mohon maaf atas segala khilaf. Bu Guru akhiri